sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Apa itu SDLC? SDLC adalah sebuah kerangka kerja atau proses yang digunakan untuk membuat software yang baik dan berkualitas. SDLC juga merupakan sebuah panduan tahapan yang membantu tim pengembangan untuk membuat perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan si pengguna dengan melalui beberapa tahapan SDLC. Nah, tahapan ini akan dijelaskan di next slide. Contohnya SDLC itu seperti jika kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita membutuhkan kerangka. Kita ingin membuat sebuah rumah, maka kita membutuhkan tahapan atau proses sebelum rumah itu dibangun. Tujuan dan pentingnya SDLC. Apa sih tujuan dan pentingnya SDLC? Jadi tujuan dari SDLC adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan itu berkualitas tinggi dan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna, selesai dengan tepat waktu dan dapat mudah dipelihara di masa depan. Mengapa SDLC itu penting? Karena SDLC itu akan membantu kita mengurangi kesalahan dan bug selama proses pengembangan perangkat lunak, sehingga kita bisa menghemat waktu dan biaya. Selain itu, SDLC juga memastikan kepuasan pengguna dengan memastikan bahwa produk akhir memenuhi harapan mereka dan memudahkan pemeliharaan serta pembangunan perangkat lunak di masa depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dari SDLC atau bagaimana cara kerja SDLC tersebut. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Nah, tahap ini tuh melibatkan perencanaan proyek secara keseluruhan, termasuk menentukan tujuan, anggaran, dan jadwal proyek. Seperti jika kita ingin membangun rumah, maka kita akan menentukan bagaimana desainnya, anggarannya berapa, dan kapan akan mulai dibangunnya. Yang kedua di sini ada requirement analysis atau analisis kebutuhan. Mengumpulkan semua detail tentang apa yang dibutuhkan pengguna dari aplikasi tersebut. Yang ketiga itu ada desain, yaitu membuat rancangan desain konseptual dan teknis dari perangkat lunak yang akan dibuat aplikasi, termasuk tampilan antarmuka, pengguna, dan cara kerjanya. Nah, membuat desain itu se-kreatif dan se-menarik mungkin. Bagaimana agar semua kebutuhan pengguna itu terpenuhi. Nah, maka itu dilakukan desain untuk memberikan konsep dalam perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan atau development. Nah, tahap ini tuh melibatkan penulisan kode program dan pembangunan perangkat lunak sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Nah, desain yang sudah dibuat sebelumnya maka dikembangkan dalam development ini. Yang kelima itu ada testing atau pengujian. Itu memberikan kembali perangkat lunak untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau error serta memastikan bahwa perangkat lunak itu berfungsi seperti yang diharapkan oleh klien atau pengguna. Nah, yang keenam di sini ada penerapan atau deployment, yaitu meluncurkan perangkat lunak yang telah dibuat agar dapat digunakan oleh pengguna. Nah, yang ketujuh itu ada maintenance atau pemeliharaan, yaitu memelihara perangkat lunak dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan peningkatan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
ini ada beberapa jenis-jenis atau model dari SDLC. Yang pertama itu waterfall. Nah, waterfall ini adalah model yang paling tua atau yang pertama ada, yang sederhana dan linear, cocok untuk proyek yang singkat. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pengembangan tidak dapat beralih fase berikutnya jika tahap sebelumnya belum selesai dikerjakan. Jadi di tahap ini tuh satu persatu harus selesai. Jadi jika tahap pertama belum selesai, kita tidak bisa melanjutkan ke tahap kedua. Nah, terus di sini kelebihan dari model ini itu sederhana dan mudah dipahami karena setiap tahap terjadi secara berurutan dengan dokumentasi yang jelas dan prediktabilitas yang tinggi. Kekurangannya, model ini kurang fleksibel karena sulit untuk mengubah sesuatu di dalam tahap sebelumnya. Jadi, jika kita melakukan kesalahan di step pertama dan kita sudah berada di step kedua, maka itu akan sulit mengubah atau membenarkan di step pertama itu. Nah, terus pengguna tidak dapat melihat hasil sebelum semua tahap selesai. Jadi jika kita ingin melihat hasilnya, maka semua tahapannya harus sudah selesai. Terus kesalahan di tahap awal bisa berdampak besar di tahap selanjutnya. Jika kita melakukan kesalahan di tahap awal, maka itu akan berdampak nantinya ke step-step selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada model iteratif. Model ini bekerja dengan memproduksi setiap versi dari software dengan tiap fase. Metode ini berkonsentrasi pada pengulangan dan pengujian untuk menemukan potensi cacat dan bug di aplikasi sebelum dipasarkan. Namun dinilai tidak hemat sumber daya karena perulangan yang terus dilakukan secara berulang. Kelebihannya, model ini fleksibel dan memungkinkan perubahan serta penambahan fitur selama perkembangan dengan umpan balik cepat dari pengguna dan pengurangan risiko melalui deteksi masalah lebih awal. Nah, kekurangan model ini mungkin tidak efisien karena berpotensi membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya akibat perulangan, serta dokumentasi yang mungkin kurang rinci. Selanjutnya, spiral, yaitu model ini menggabungkan elemen dari model waterfall dan iteratif, proses yang terstruktur yang memungkinkan mengembangkan produk berkualitas dengan biaya yang rendah dan waktu produksi yang sesingkat mungkin, dilakukan dalam siklus yang berulang dengan fokus pada analisis risiko di setiap siklus. Kelebihan dari model ini itu memiliki manajemen risiko yang baik karena fokus pada identifikasi dan mitigasi risiko di setiap siklusnya, dengan fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan berdasarkan evaluasi dan umpan balik, serta menghasilkan peningkatan bertahap. Kekurangannya, model ini tuh lebih kompleks dan memerlukan manajemen yang baik, serta memerlukan lebih banyak sumber daya dan waktu karena banyaknya evaluasi risiko, sehingga biayanya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada SPICEP, yaitu model ini adalah varian dari model waterfall yang menekankan verifikasi dan validasi. Kelebihannya itu pengujiannya dilakukan sejak awal dan sering meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan dokumentasi yang baik di setiap tahap yang memudahkan pelacakan dan pemeliharaan. Kekurangannya, model ini tuh kurang fleksibel dan sulit untuk mengakomodasi perubahan di tahap akhir. Serta pengguna tidak dapat melihat hasil sebelum semua tahap selesai, menyebabkan keterlambatan dalam penerapannya.
Yang selanjutnya itu ada Agile, itu model ini sangat fleksibel dan adaptif, metodologi dasar yang dikombinasikan antara incremental dan iteratif yang berkonsentrasi pada kepuasan konsumen. Pengembangan dilakukan dalam iterasi singkat yang disebut dengan sprint dan melibatkan kolaborasi yang intens dengan pengguna. Kelebihan model ini itu sangat fleksibel, memungkinkan penyesuaian perubahan kebutuhan selama pengembangan dengan kolaborasi yang intens dengan pengguna dan hasil yang dapat digunakan dalam iterasi singkat, mempercepat pengiriman. Kekurangannya, model ini mungkin kurang dalam dokumentasi karena lebih fokus pada pengembangan cepat, membutuhkan tim yang disiplin dan manajemen yang baik, serta perubahan yang sering dapat menyebabkan ketidakstabilan pada proyek besar. Nah, selanjutnya itu ada model Big Bang, yaitu model ini tidak memiliki proses atau perencanaan yang spesifik. Model ini digunakan ketika data atau informasi dari klien itu ambigu gitu atau kurang jelas. Pengembangan bekerja dengan sumber daya yang tersedia dan berharap hasilnya memuaskan. Nah, kelebihan dari model ini itu sangat sederhana dan tidak memerlukan perancangan atau proses yang rumit, dengan kebebasan penuh bagi pengembang dalam pengembangan. Tapi kekurangannya model ini tuh sangat beresiko tinggi karena tanpa perencanaan yang jelas kemungkinan besar akan terjadi kegagalan. Sulit untuk mengelola dan mengontrol proyek besar karena ketidakaturan serta waktu dan sumber daya yang terbuang karena kurangnya struktur, sehingga tidak akan efisien. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari SDLC ini adalah SDLC adalah sebuah kerangka kerja yang struktur yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Nah, yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pengguna, tepat waktu, dan dengan biaya yang efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.